biasa diskusi kita yang membuka, mengantar, dan ini Ketua Umum Bang Ustaz saya suka mengantar, dan tadi Mas Umar saya juga sudah lagi jawab tadi atau Romo Profesor Ibrahim. Oke. Perlu saya kembali sebelum Bang Ustaz menutup sekaligus sedikit memberikan kesimpulan bahwa diskusi kita selalu itu dimuat notulensinya lengkap detail. Saya kira tidak ada pengurangan kata-kata karena kita sangat keras dalam notulis di situ notulensi di situ di situs kita persaudaraan alumni HMI.com ya. Di situ kawan-kawan bisa melihat di YouTube-nya videonya dan juga PDF-nya, dan juga kalau kawan-kawan mau ada e-book-nya juga tersedia di e-book. Kami persilakan kawan-kawan untuk mengakses dan melihat. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Bila itu video saya salah dulu. Terima kasih kepada Profesor Anis, Profesor Ibrahim, dan saudara-saudara audiens yang berdiskusi sejak jam 9:30 tadi terlambat setengah jam karena memang menunggu Profesor Ibrahim. Biasa kita tepat waktu karena saya dulu Profesor sekolah satu ada jam internal dan namanya masuk uji berbangun jadi suka ya itu masuk atau saya dan sekalian saya senang sekali bahwa diskusi hari ini lebih dalam dan utamanya memang saya menangkap bahwa ini sesuai dengan bisikan Profesor Anis, dia sudah jarang menemukan diskusi yang dalam seperti ini. Jadi saya kira sama saya Profesor, saya juga memantau itu Profesor. Kita ingin, iya, ini Profesor yang ngomong. Profesor ini dosen filsafat dan saya suka baca dia. Nah, diskusi kita ini sebetulnya bukan memperdebatkan lagi teori awal, teori falsafah atau ideologi. Revolusi. Masing-masing kita sudah punya pandangan teori itu. Tetapi kenapa selalu saya mau mendekati satu persoalan diskursus kita dengan kebudayaan? Ternyata kebudayaan ini merupakan aktivitas keseluruhan hidup manusia di permukaan bumi. Dia pasti merefleksikan sang pencipta yang kamu katakan tadi. Ya. Jadi kalau kita kasih sayang sama tetangga, ada istilah kami seperti Ibrahim, karena ada sedikit kasih sayang Tuhan diberikan pada kita. Tidak seluruhnya. Pada rakyat jelata. Pada rakyat jelata. Pada siapa saja. Jadi kalau Anda cerita tentang kriteria manusia, memang betul ada dua substansi manusia itu. Satu terdiri dari tanah yang kotor, ya, tanah terbikat, dua ruh yang ditiupkan pada manusia. Nah, ini pertarungan dalam hidup ini, sebenarnya pertarungan kebudayaan. Seperti juga kita menghasilkan Pancasila, ada yang status quo, ada yang menghasilkan Pancasila yang lebih maju lagi. Yang Pancasila yang menjadi ideologi menurut saya. Ya. Mungkin saya tidak bisa. Memang susah kita menyatukan falsafah itu, tapi ini bisa dipertukarkan istilahnya. Kalau saya melihat ada saya ideologi. Kenapa ideologi? Karena ideologi itu saya melihatnya ada kata yang magis di dalamnya. Dia merangsang cita-cita, harapan, dan apa yang ingin digapai oleh masyarakat. Dan karena itu dia harus memiliki fungsi tanggung jawab dan komitmen dan pengorbanan. Pengorbanan yang saya maksud itu bukan sekedar kita menjahit mulut, tapi itu pengorbanan. Ya, walaupun ketua NU nggak setuju cara-cara itu, tapi itu refleksi dia memiliki ideologi untuk protes kepada kekuasaan yang dianggap tidak memihak orang kecil. Nah, diskusi budaya yang saya maksud adalah kita ingin memperbaiki kualitas, ya, baik itu teori maupun praktek dalam kehidupan. Nah, dalam perspektif kita, saya ingin mengatakan sebetulnya kita ada akar budaya, ada akar ideologi yang bisa kita runut dari sejarah bahkan sebelum Indonesia merdeka. Nilai gotong royong tadi, nilai silaturahmi kata Pak Ibrahim. Nilai silaturahmi itu sebetulnya ya bukan saja lahir dari
pada abad 4000 tahun sebelum Masih dalam Hindu Buddha. Tapi saya sebagai Muslim itu lebih kental lagi menerimanya. Bisa begini, rasanya kita berdosa tidur kenyang ketika tetangga kita miskin. Itu yang dimaksud kedalaman ideologi baik Profesor Ibrahim. Jadi diskusi kebudayaan yang saya maksud ini, kita ingin melihat perspektif ekonomi misalnya. Nggak bisa kita melihat ekonomi itu hanya pertumbuhan GNP. Dia makronya tumbuh, tapi kemiskinan yang luas. Kualitas ini ingin kita berbagi, baik secara falsafah ya, maupun ideologinya, sehingga kita bisa menemukan satu konsep kebudayaan dan sekaligus strateginya yang bisa kita kontribusi dalam kebijakan nasional. Nah, perdebatan hari ini seperti ini nggak didengar oleh pemerintah. Tetapi kalau diskusi evaluasi seperti ini, refleksi seperti ini, dia kita tampilkan, kita perjuangkan, kita perdengarkan kepada pendengar yang mau mendengar, ini akan mengkristalnya dari sistem nilai yang bisa menyambungkan Pak Ibrahim, bisa menyambungkan yang dimaksud dengan generasi tadi, yaitu generation merekat generasi lama, sehingga benang merah nilai ini akan ada sustainable, ada kesinambungan. Jadi jangan sampai nilai-nilai kita pahami di Indonesia di dalam keluarga saja sudah berbeda antara saya dan anak saya. Yang membuat tadi tidak hidup. Nah, jadi karena itu saudara sekalian pernah ditulis ini cerita tentang Jepang. Ini soal budaya. Samuel Huntington dengan Lauren Harrison pernah meneliti antara Ghana dan Korea Selatan tahun 60. Begitu tahun sebelum diukur, ya, ini dari segi percepatan ekonomi, saya tidak melihat dalam falsafahnya. Ya. Ghana itu ketinggalan lebih jauh, masyarakat tetap miskin. Korea secara ekonomi booming tumbuhnya, kelipatan GDP-nya itu 20 kali lipat. Dia katakan ada problem sih, apa sebenarnya budaya. Jadi budaya menurut dia menjadi faktor penting di dalam teori sosial lainnya, di dalam ilmu sosial lainnya. Maka kalau kita memahami ilmu sosiologi atau epistemologi pengetahuan tanpa mengaitkan dengan faktor budaya, maka konstruksi manusia Indonesia ini tidak akan dikenal lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Karena itu manusia seutuhnya itu menurut saya kita kembali ke akar kita, jangan cabangnya di barat itu. Mira Yulianto pada tahun 80 pernah mengatakan sedikit sekali intelektual Indonesia ini memikirkan membangun pemikiran politik Indonesia yang diajarkan di UI katanya itu pemikiran teori liberal, politik liberal barat. Dia bilang gitu. Oleh karena itu saudara sekalian, jika kita ingin bicara soal falsafah, maka ini ada kaitan dengan cendekia, sifat cendekianya. Jadi membahas ideologi Pancasila itu memang tugas cendekiawan, tugas intelektual. Jadi kalau kita serius membahas ini memang ada tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Nah, saya pikir ini putaran diskusi kita pada hari ini bahwa yang menyangkut soal krisis pimpinan, krisis KPK, krisis ini sebetulnya hilir. Tapi nilai fondasi kita ini sudah hancur. Karena jembatan masa tersebut karena itu terhampur. Nah, ini mau kita rekonstruksi di belakang, bukan kita yang sekedar melestarikan, tapi sekaligus mengaktifkannya, merevitalisasinya, mereinventing kata dari reinventing. Jadi kalau diskusi ini timbul 100 kelompok di Indonesia, saya pikir kita tidak perlu menunggu 1 abad perubahan di Indonesia. Kita hanya menunggu 5 tahun perubahan di Indonesia. Akhirnya dapat penanganan profesor akan dikasihkan oleh Pak Bursa. Bang Erlangga, belum pernah. Bang Erlangga akan sampai kepada Pak Pramanis. Pak Suseno. Bang Erlangga Pramanis. Pramanis dong. Oh ya. Saya pengurus di sini. Pengurus persaudaraan. Sebentar dulu. Nah, kemudian saudara kami Ican Lembah untuk Ican Lembah.
Kalau untuk Umar Hussein, ya. Mas Umar kepada Profesor Ibrahim. Atau Zainul nanti belakangan. Terus kepada Profesor Ibrahim dan Pak Pran ada makan sedikit. Yang ulang Pak Pran. Ada makanan jadi makanan Palembang. Nonton Palembang dan bagi-bagi yang belum ini coba belakang silakan ya. tapi ada gajahnya di kita. Ya, untuk Pak Ibrahim.